Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan Euro JPY dan untuk GBP JPY ya. Jadi memang ini minor pair. Tapi di sini kita bahasnya berdasarkan hasil request dari kalian. Jadi memang cukup banyak juga sebenarnya yang request mengenai Euro JPY sama GBP JPY ini ya. Jadi kedua JPY series ini memang cukup laku di pasaran dan memang cukup banyak ditradingkan oleh kita semua gitu. Oke, di sini kita akan bahas ya. Beberapa dari kalian kalau saya perhatikan ini komennya adalah Bang Euro JPY dong. Terus GBP JPY karena memang pergerakannya dia naik terus, nggak tahu sampai kapan naiknya. Oke, di sini kita langsung lihat aja dia kira-kira naiknya sampai mana. Kalau berdasarkan dengan analisa yang sudah saya coba perdalam ya di JPY series ini tadi, untuk area resisten yang memang cukup kuat ya saat ini itu bukan di 147.75 ya, tapi ini adalah minor resistennya dia gitu. Tapi kalau untuk major resisten dia itu kurang lebih di harga 149.30 untuk Euro JPY. Nah, ini kita dapat dari mana? Yang pertama saya dapat dari range daily ya, ini yang pertama. Kemudian ini pada tanggal 2014 ya, memang ini support resisten dia. Ini untuk Euro JPY ya. Kemudian ini ada area breakout zone-nya dia itu pada 2008. Kemudian ini juga jadi support levelnya dia pada 2007. Lalu ini ada zona akumulasi di 2006 gitu. Jadi memang kedua level ini ya itu adalah area resisten juga gitu. Cuma memang kalau kalian perhatikan untuk 147.75 ini bukan yang utama. Ini minor resisten ini ya, walaupun kita lihat di daily juga gitu. Nah, kalau untuk yang benar-benar major resisten dia itu ada di 149.30 gitu. Nah, kalau dia break dari sini berarti pergerakan dia nanti lanjut ya kurang lebih ke harga 152. Nah, ini tadi yang kita dapat di daily-nya juga. Ini the next resistance majornya dia gitu. Kemudian kalau kita perhatikan ya di time frame 4 jam ini itu kan dia ada trend line ya. Trend line-nya itu bermula dari level 139.76 itu di tanggal 24 Maret 2023. Kemudian ada lagi di sini dia retest untuk membuat higher high yang baru itu sekitar di tanggal 6 April ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini itu ada breakout dari high yang sebelumnya di sini. Ya, high sebelumnya itu kan di tanggal 31 Maret. Nah, ini dia mencoba membuat higher high baru. Nah, ini kalau kita perhatikan ya, kalau dia mau membuat low yang baru lagi, maka dia pasti akan break dari si trend line ini. Kalau kita lihat dia ada trend line ya, tapi dia tidak break dari struktur harga. Kalau dia mau break dari struktur harga, berarti minimal dia harus break dari 142.83. Nah, ini dia baru break dari struktur harganya gitu. Nah, ini kita kasih yang warna merah ya, menandakan struktur harga 4 jamnya dia di sini. Kalau dia bisa break dari bawah sini 142.83, baru dia lanjut turun untuk ambil ke level harga 139, bahkan bisa worst case-nya ke 138 kembali gitu. Nah, selama dia berada di atas 142 itu artinya secara struktur harga dia masih bagus untuk melanjutkan kenaikan ke atas. Nah, ini kalau kita mau ukur pakai extension, pakai Fibo extension itu kurang lebih sampai untuk saat ini ya, itu dia itu ada di level harga ya. Ini kita pakai Fibo extension, itu dia berhenti di level 161.8 sampai 188.8 yaitu di 147.11 sampai 147.82. Nah, ini adalah retracement zone pertamanya si Euro JPY ini ya. Nah, nanti retracement zone kedua di mana? Retracement zone kedua itu di 128 di 261.8. Kemudian 361.8. Nah, 361.8 ini bertepatan dengan area resisten dia yang kita bahas tadi. Itu resisten the next daily resisten dia itu di 152.74 gitu. Jadi memang ini adalah pemberhentian atau halte pertama untuk kita ambil area sell gitu. Kalau kita mau sell di sini ya memang belum ada konfirmasi di sini. Kalau bagi kalian mau sell, kalian bisa tempatkan stop loss itu di atas zona hijau ini gitu. Karena memang selama di dalam zona ini artinya ini adalah area sell zone dia gitu. Kemudian ya dengan targetnya di mana? Kalau kita mau sell, targetnya itu di 164.2 ya di sini. Kemudian terendahnya itu di 145.48 ya.
Oke, atau sorry 145.29 di garis warna ungu ini gitu, di support zone dia. Oke. Jadi itu untuk Euro JPY. Kemudian kita lanjut lagi ke GBP JPY. Nah, untuk GBP JPY juga sama, dia masih uptrend ya, dia uptrend, dan ini sudah saya analisa juga dengan menggunakan daily time frame. Ya, ini ada trend line sama, jadi memang pergerakan JPY series itu sama ya, kalau satu naik pasti naik semua gitu. Terus ini ada satu, yang kedua ya, ini yang pertama tanggal 28 Maret, yang kedua di tanggal 6 April. Lalu ini dia lagi mencoba untuk membuat area swing low yang baru gitu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini ada area breakoutnya dia ya, kurang lebih di harga 165.78. Nah, di sini dia membuat higher high yang baru lagi nih gitu. Tapi yang perlu kalian perhatikan, yang di sini itu yang 164.95 ini adalah minor resistance dia gitu. Kalau untuk major resistance itu ada di 169.023, yaitu kurang lebih di sini. Nah, ini kalau kita perhatikan gitu, ini major resistance dia gitu. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, dia itu masih bisa lanjut naik kurang lebih ke sini, baru lanjut turun gitu. Karena kalau yang kita perhatikan di sini ya, selama dia masuk ke area 167 itu dia belum benar-benar reject gitu. Dia ada rejection tapi kecil gitu kalau kita lihat di sini. Oke, nih di sini dia ada rejection tapi kecil. Kalau dia mau reject yang benar-benar kuat, berarti kita harus tunggu di 169.023 atau di resisten yang sini gitu. Resisten ini nanti targetnya worst case-nya itu bisa ke 162.59 ya di sini. Oke. Nah, kemudian kalau dia break resistance 69, berarti kalian bisa ancang-ancang untuk buy dengan target 170 sampai 172 tertingginya. Oke, jadi kalau saya sih memang masih untuk cari setup sell sih di GJ ini, karena memang dia sudah dekat juga dengan area resisten dia. Terutama mungkin saya akan tunggu kurang lebih di 169 sini gitu. Jadi kurang lebih di zona ini saya akan tunggu dengan sell target saya tadi ya, kurang lebih worst case 162 di sini. Ini terendahnya dia, tapi terdekatnya di 167, kemudian 165 ya, baru 162 gitu. Oke. Jadi itu sih kalau untuk GJ dari saya sendiri ya. Kalau misalnya kalian punya pandangan, it's okay untuk berbagi ya. Kita saling membantu dan memang saling mencari peluang di pasar ini sendiri. Oke. Jadi sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.